Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bergabung kembali kepada adik-adik mahasiswa yang menempuh mata kuliah penyusunan proposal penelitian. Pada kesempatan kali ini adalah penjelasan untuk mempertajam atau memperjelas tentang tugas yang sudah saya berikan instruksinya pada minggu yang lalu. Bahwasannya pada minggu ini tugas kalian adalah menyusun latar belakang masalah ya, latar belakang masalah yang ada untuk proposal penelitian. Baik, berdasarkan form A yang sudah kalian susun, saya anggap itu tidak ada perubahan lagi. Kalaupun toh nanti ada perubahan, silahkan dicantumkan pada latar belakang masalahnya. Dan tentunya perubahan itu nanti juga menentukan perubahan judul juga ya. Baik, pada penyusunan latar belakang masalah itu berdasarkan identifikasi masalah yang sudah ditentukan pada minggu yang lalu ya. Masalah yang diidentifikasi ya, yang berhasil diidentifikasi itu menentukan pendekatan apa yang akan kalian lakukan. Jadi permasalahan yang sudah kalian temukan itu tentunya menunjukkan atau menunjukkan atau mempengaruhi keputusan dalam pengambilan pendekatan penelitian. Ya, apakah yang diambil kualitatif ataukah kuantitatif ataukah mixed method. Mixed method ini adalah kolaborasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Baik, saya langsung share screen. Di sini saya tidak akan berikan materi yang terlalu panjang karena asumsi saya di perkuliahan metode penelitian sudah dijelaskan dan dijabarkan secara gamblang oleh dosen metode penelitian masing-masing. Dan kali ini saya akan share dari instrumen yang sudah yang harusnya sudah kalian download dari e-learning tentang instrumen kelayakan proposal ya, itu sudah saya jelaskan step by step-nya sehingga itu yang akan menjadi acuan kalian dalam menyusun proposal ke depannya ya. Dan itu sudah saya sesuaikan dengan pedoman skripsi yang berlaku pada tahun ajaran ini ya. Jadi khusus untuk tahun ini, jadi 2021-2022 tahun akademik itu. Nah, baik, langsung saja saya akan share screen. Baik, perlu diketahui bahwasannya pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya itu ditentukan setelah adanya identifikasi masalah ya. Jadi judul itu sebenarnya adalah tahap terakhir setelah proposal itu jadi, karena bisa jadi masalah itu menyesuaikan dengan metodologi yang ditetapkan atau yang akan digunakan itu menyesuaikan permasalahan yang ada. Terkadang judul yang kita judul yang kita tentukan itu belum tentu menunjukkan pendekatan yang kita pakai ya. Tentunya akan berbeda antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif ketika kita menentukan judul dari sebuah penelitian. Baik, saya awali dari pendekatan kualitatif. Bagi teman-teman yang mengambil pendekatan kualitatif, ya, pendekatan kualitatif itu sendiri adalah pendekatan yang mencoba untuk merancang sesuatu, ya, atau menguak sesuatu yang datanya nanti dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi yang non-angka, ya. Jadi yang tidak memakai angka. Bisa tetap melibatkan angka, cuman tidak menggunakan alat analisis statistika. Ya. Nah, latar belakang masalah pada dasarnya kualitatif dan kuantitatif itu sama saja ya, cuman hanya pembahasannya pembahasan pada poin keempat yang berbeda ya. Jadi saya mulai dulu. Jadi latar belakang masalah itu harus mencakup 4 elemen ini ya. Yang pertama adalah
mengemukakan idealitas, harapan, dan didukung data atau referensi mutakhir. Jadi, latar belakang masalah itu disusun, jangan terlalu muluk-muluk dulu. Jangan diawali dengan kata-kata yang muluk-muluk. Jadi, melebar terlalu luas gitu loh. Jadi ketika kita ngomong memang kalau permasalahan kita misalnya tentang pembiayaan, ya langsung aja masuk ke pembiayaan. Jadi konsep umum pembiayaan. Kalau kita masuk ke funding, berarti ya langsung aja masuk ke konsep funding, konsep umum funding. Jangan terlalu menceritakan Indonesia pada umumnya, jangan seperti itu tidak perlu ya. Jadi langsung aja masuk ke pokok masalahnya. Ya. Jadi mengemukakan idealitas. Idealitas itu berarti konsep umumnya apa. Jadi kalau pembiayaan, konsep umum pembiayaan itu apa. Kemudian didukung data, ya, atau referensi yang mutakhir. Jadi didukung oleh referensi. Kalian menjelaskan idealitas atau harapan itu tidak yang saya rasa. Jadi tidak menurut peneliti, tapi menurut fakta yang ada, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya baca itu. Ya. Kemudian mengemukakan fakta lapangan dan didukung data. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah menjelaskan fakta lapangan dan didukung oleh data. Jadi permasalahan fakta lapangan itu apa? Kalau tadi idealitasnya kalau pembiayaan itu harusnya misalnya ya ini contohnya. Dalam pembiayaan itu, pembiayaan dikatakan sehat dalam perbankan itu adalah ketika nilai NPF itu rendah. Jadi kan di sini banyak yang tidak gagal bayar. Jadi pembayaran atau pelunasan itu dilakukan pada saat jatuh tempo dan tidak melebihi jatuh tempo yang ditetapkan. Itu berarti kan NPF-nya kan rendah. Nah, fakta di lapangan ternyata menunjukkan bahwasannya, ini misalnya ya berkenaan dengan masa pandemi ini, ternyata nilai NPF-nya itu tinggi. Artinya di situ terdapat banyak nasabah atau mitra bank syariah yang tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, itu dijelaskan di bagian ini ya, di fakta lapangan. Didukung dengan data. Jangan lupa setiap apa yang ditulis oleh peneliti itu harus didukung dengan data. Jadi kalau NPF-nya rendah, itu datanya apa? Tahun berapa? Rentang tahunnya berapa? Itu harus dijelaskan. Kemudian bagian berikutnya adalah mengemukakan argumen peneliti tentang pentingnya masalah untuk diteliti. Nah, di sini yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi kalau kualitatif di sini menunjukkan pentingnya masalah untuk diteliti itu apa. Ya, jadi di sini juga bisa menjelaskan tentang argumen sementara. Jadi yang namanya penelitian itu tidak berangkat dari ketidaktahuan, tapi justru kita sadar bahwa itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan teori di situ. Ada sesuatu yang tidak normal, ada sesuatu yang menarik untuk diangkat menjadi penelitian di situ. Sehingga di sini ditekankan dengan paragraf di mana di situ kalian apa sih menariknya gitu loh. Apa sih menariknya kamu meneliti masalah itu? Seberapa urgenkah akibat permasalahan itu ketika tidak diselesaikan? Seperti itu. Di sini juga menunjukkan kebaruan atau novelty dari penelitian itu. Tentunya di sini juga menjelaskan sekilas tentang penelitian terdahulu. Jadi posisi penelitian dibanding dengan penelitian terdahulu itu ada di mana? Ini dikemukakan di bagian ini ya. Kemudian kalau ada hipotesis, kalau kuantitatif kan hipotesis. Nah, kalau hipotesis itu berarti kan didasarkan pada teori yang sudah ada. Nah, hipotesisnya apa kira-kira penelitian itu? Apa yang mau dibuktikan dalam hipotesis itu? Nah, itu ya penelitian pentingnya masalah untuk diteliti. Kemudian sudah memenuhi kaidah penyusunan pendahuluan piramida terbalik. Ya, dalam piramida terbalik itu kan sudah dijelaskan kayak ini. Kalau nggak salah kemarin saya sudah share ya piramida terbalik itu seperti apa. Jadi mulai dari konsep umum, kemudian konsep khusus, kemudian permasalahan lapang, kemudian penelitian terdahulu, posisi lapang, novelty-nya apa, kemudian penekanan bahwa apa alasan untuk meneliti
permasalahan itu, gitu ya. Kemudian sekalian saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, ya. Rumusan masalah atau fokus penelitian berisi konsep atau variabel penting yang akan dicari jawabannya sesuai dengan tema penelitian. Oke, rumusan masalah ini sepertinya kemarin saya sudah sudah menjelaskan di awal ya, di ruang lingkup penyusunan proposal penelitian. Itu saya sudah menjelaskan tentang beberapa aturan yang bisa dipakai untuk penetapan rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, ini nanti menjadi tugas minggu depan ya. Nanti akan saya buatkan materi juga untuk ini. Ini saya hanya mereview dari kelayakan, instrumen kelayakan. Oke, yang ini kuantitatif ya. Bentuknya beda. Kalau instrumen kelayakan, kalau pendekatan kualitatif formatnya seperti ini ya. Nanti silahkan disesuaikan untuk proposalnya. Kalau untuk pendekatan kuantitatif, ini seperti ini formatnya. Berarti latar belakang masalah ya, ini sama saja ya. Mengumpulkan ini. Jadi poin-poin yang harus dipenuhi itu sama saja. Cuman untuk bedanya kalau di kualitatif itu namanya argumen. Kalau di kuantitatif ini harusnya argumen ini ganti hipotesis ya. Ganti hipotesis. Jadi hipotesis peneliti itu apa? Pentingnya mengangkat itu apa? Penelitian itu apa pentingnya? Nah, kayak gitu. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan latar belakang masalah. Nanti saya akan menjelaskan tentang minggu depan saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan ya. Baik, sekian untuk tugas minggu ini. Tetap nanti dikumpulkan lewat ketua kelas ya, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.